Kenapa sih kita harus mati? Ini bukan sekedar pertanyaan biologi loh. Ini adalah sebuah obsesi yang udah menghantui manusia dari dulu banget. Dan hari ini kita akan coba telusuri jawabannya. Waktu makam Firaun Tutankhamun dibuka, isinya bukan cuma emas dan harta karun. Yang kita temukan adalah bukti dari ketakutan terbesar manusia. Takut dilupakan. Semua kemegahan itu, semua ritual itu, tujuannya cuma satu, yaitu untuk mengalahkan kematian. Dan ternyata, obsesi yang sama yang mendorong Firaun membangun piramida, sekarang mendorong para miliarder teknologi buat menginvestasikan triliunan rupiah. Pertanyaannya nggak berubah. Bisakah kita hidup selamanya? Nah, untuk ngerti kenapa kita segitunya terobsesi dengan keabadian, kita perlu lihat dulu gimana sih manusia sepanjang sejarah mencoba menjawab pertanyaan besar ini. Ternyata, kalau dipikir-pikir, cuma ada 4 cara dasar manusia mencoba mengakali kematian. Seorang filsuf Stephen Cave menyebutnya 4 rencana keabadian. Sadar atau enggak, setiap kebudayaan, bahkan setiap individu di antara kita, pasti memilih salah satu dari jalan ini. Tapi, coba lihat apa yang terjadi di zaman sekarang. Dengan kemajuan sains, 3 rencana yang lain itu seakan-akan memudar. Sekarang ini, fokus kita hampir seluruhnya ada di rencana A, mencoba untuk tidak mati sama sekali. Tapi, ini kan aneh ya, kalau bertahan hidup itu tujuan utama. Kenapa evolusi nggak mendesain kita untuk hidup selamanya? Kenapa tubuh kita seolah-olah punya tanggal kedaluarsa? Salah satu teori terkuat untuk ini namanya hipotesis soma sekali pakai. Gini deh gampangnya, bayangin tubuh kita itu cuma kendaraan. Penumpang abadinya itu gen kita. Nah, bagi evolusi, yang paling penting adalah si penumpang sampai ke tujuan, yaitu generasi berikutnya, bukan kondisi kendaraannya. Nah, ini dia, tawar-menawar kejamnya alam. Energi itu bisa dipakai untuk bereproduksi sekarang atau untuk memperbaiki tubuh biar awet. Dan tebak, evolusi hampir selalu memilih yang pertama. Evolusi lebih peduli pada kelangsungan gen daripada kelangsungan hidup kita sebagai individu. Jadi, penuaan itu bukan sekedar aus karena dipakai. Ternyata, di dalam setiap sel kita udah ada semacam jam hitung mundur yang terpasang sejak lahir. Ini bukan kesalahan desain, ini adalah sebuah fitur. Gimana cara kerja jam ini? Coba lihat telomer, itu tuh tutup pelindung di ujung DNA kita. Bayangin aja kayak ujung plastik di tali sepatu. Setiap kali sel membelah, ujung itu jadi makin pendek. Kalau sudah terlalu pendek, selnya berhenti membelah diri untuk mencegah kerusakan genetik. Nah, itulah penuaan di tingkat seluler. Tapi, kalau penuaan itu adalah sebuah program, sebuah kode, itu artinya kode itu bisa diretas kan? Dan inilah yang sedang coba dilakukan para ilmuwan di seluruh dunia sekarang. Salah satu metode peretasan yang paling terbukti, ternyata simple banget, meskipun susah dilakukan, makan lebih sedikit. Pada hewan, pembatasan kalori itu bisa memperpanjang umur secara dramatis seolah-olah memicu mode pertahanan internal di tubuhnya. Tapi ada pendekatan yang jauh lebih radikal, sesuatu yang kedengarannya udah kayak mitos vampir atau dongeng kuno. Mungkin gak sih, darah dari yang muda bisa memutar balik waktu? Para ilmuwan benar-benar melakukan ini. Mereka menyambungkan sistem peredaran darah tikus tua dan tikus muda untuk melihat apa yang akan terjadi. Eksperimen yang gila, dan hasilnya sungguh mengejutkan. Hasilnya luar biasa. Tikus yang tua jadi segar kembali, sementara tikus yang muda justru menua lebih cepat. Ini membuktikan ada sesuatu dalam darah muda yang bisa melawan penuaan, dan sebaliknya, ada sesuatu dalam darah tua yang mempercepatnya. Dan teknologinya makin kesini makin liar. Para ilmuwan sekarang bisa memprogram ulang sel. Bayangin ya, mereka ambil sel kulit yang tua, dikasih semacam koktail protein khusus, dan secara efektif memutar balik jam biologisnya sampai kembali ke kondisi muda. Nah, kemampuan untuk meretas penuaan ini membawa kita keluar dari laboratorium dan masuk ke pertanyaan yang lebih besar lagi. Hanya karena kita bisa, apakah itu berarti kita harus melakukannya? Kekhawatiran yang paling utama jelas ketidaksetaraan. Dari dulu, yang kaya selalu jadi yang pertama mendapat manfaat dari kemajuan medis. Ini aja udah menciptakan jurang harapan hidup yang besar, hampir 15 tahun di Amerika Serikat. Bayangin kalau perawatan anti penuaan ini harganya selangit. Lalu ada masalah stagnasi. Coba bayangin deh, kalau generasi yang sama terus-terusan memegang kekuasaan, pekerjaan, dan pengaruh selama 150 tahun. Di mana ruang untuk ide-ide baru? Di mana kesempatan bagi anak-anak muda untuk membentuk dunia mereka sendiri?
Dan sepertinya banyak orang yang merasakan kekhawatiran ini. Sebuah survei menunjukkan lebih dari separuh orang berpikir kalau memperlambat penuaan itu justru bakal jadi hal yang buruk bagi masyarakat. Mungkin secara intuisi kita tahu, hidup tanpa akhir akan menciptakan lebih banyak masalah daripada solusi. Ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal, tapi dengan pemahaman baru. Mengejar keabadian itu mungkin sudah jadi bagian dari diri kita. Tapi kita harus bertanya, apakah kita benar-benar ingin menang? Mungkin saja, justru kesadaran bahwa hidup ini ada akhirnya yang membuat setiap momen menjadi begitu tak ternilai.